Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, berjumpa lagi pada pembelajaran fikih dengan Bu Nurma Muawana. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang sholat tarawih dan witir. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian dan hukum sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Istilah tarawih berasal dari kata roha yang artinya istirahat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Sedangkan sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Hukum melaksanakan sholat witir adalah sunnah. Waktu dan bilangan sholat tarawih dan witir. Waktu pelaksanaan sholat tarawih setelah sholat isya pada bulan Ramadan sampai menjelang terbit fajar atau waktu subuh. Jumlah rakaatnya ada yang 8 rakaat dan ada juga yang 20 rakaat. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat witir setelah sholat isya sampai menjelang terbit fajar. Namun, ketika pada bulan Ramadan, sholat witir ini kita laksanakan setelah tarawih ya nak. Jumlah rakaat sholat witir paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Cara mengerjakan sholat tarawih. Yang pertama, anak-anak harus berniat terlebih dahulu ya. Yuk kita baca niat sholat tarawih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih 2 rakaat, cara mengerjakannya adalah setiap 2 rakaat salam sampai genap 8 rakaat, atau kalian juga bisa mengerjakannya 20 rakaat ya. Dan jangan lupa setiap 2 rakaat salam. Kemudian ditutup dengan sholat sunnah witir 3 rakaat. Cara mengerjakan sholat witir. Kalian harus membaca niat sholat witir terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, sholat witir ini kan harus berjumlah ganjil. Paling sedikit 1 rakaat ya, dan paling banyak 11 rakaat. Kalau pada umumnya ya, kita mengerjakannya 3 rakaat. Ada yang langsung 3 rakaat dan ada juga yang cara mengerjakannya bisa 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian 1 rakaat. Nah, kalau niat sholat witir 1 rakaat, bagaimana niatnya? Kita baca sama-sama ya. Niat sholat witir 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal witri rok'atam mustaqbilal kiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, niat sholat witir 3 rakaat. Usolli sunnatal witri Talata roka'atim mustaqbilal kiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat witir 3 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anak bisa juga ketika kalian mengerjakan 3 rakaat ini, 2 rakaat dulu, baru 1 rakaat juga bisa ya. Kalau niat sholat witir 2 rakaat bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu usolli sunnatal witri rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'mumal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat witir 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Lah, cara mengerjakan sholat witir yaitu jika mengerjakan sholat witir 3 rakaat, maka dikerjakan langsung salam tanpa tahiyat awal ya. Keutamaan sholat tarawih. Pada malam ke-1, keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Malam kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam ketiga, jika melaksanakan sholat tarawih, para malaikat menyeru dari bawah arsy, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Malam keempat, orang yang beriman akan mendapatkan pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan bebatuan memohonkan ampunan baginya. Malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa alaihissalam dan menolongnya dari serangan bala tentara Fir'aun dan Haman. Pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang sholat tarawih. Malam ke-11, bagi orang yang sholat tarawih kelak ia akan keluar dari dunia seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Malam ke-12, jika dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang melaksanakan sholat tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihitung amalnya. Pada malam ke-15, seluruh malaikat dan malaikatnya menyangga arsy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga. Pada malam ke-17, sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah sholat tarawih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu."
Malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengangkat derajat orang yang sholat tarawih di surga Firdaus. Malam ke-20, bagi yang sholat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang sholih. Malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Malam ke-22, jika di hari kiamat kelak tiba, maka akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah kota di surga ini tentunya bagi yang sholat tarawih. Malam ke-24, bagi yang sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Pada malam ke-27, tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga. Aku Tuhanmu dan kamu hambaku." Keutamaan sholat witir. Pertama, sebagai tambahan sholat. Kedua, penyempurna sholat malam. Ketiga, sholat witir dicintai Allah. Keempat, dikabulkannya doa. Kelima, sholatnya disaksikan oleh para malaikat. Keenam, diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran fikih materi sholat, tarawih, dan witir ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan Bu Nur mengharapkan kalian bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan ya. Sayang sekali jika kita melewatkannya begitu saja. Nah, supaya anak-anak mendapatkan berkah Ramadan sebanyak-banyaknya, maka sholat tarawih sebaiknya kita laksanakan setiap hari ya, agar kita juga mendapatkan keutamaan dari sholat tarawih. Dan untuk sholat witir kalian kerjakan setelah sholat tarawih ya ketika bulan Ramadan. Oke, Bu Nur ucapkan terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Dan jangan lupa anak-anak untuk melihat tugas kalian yang ada di e-learning. Bu Nur akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.